Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillah, perkenalkan, nama saya Nur Asia Isbaswardi. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah STAI Al-Azhar Goa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul ilmu hadis atau ulumul hadis. Yang pertama yang perlu kita ketahui, apa sih ilmu hadis itu? Apa sih ulumul hadis itu? Ya, ternyata ilmu hadis atau ulumul hadis itu sangat penting dan sangat besar manfaatnya bagi umat Islam. Keberadaannya sangat menentukan terhadap pemakaian nas-nas sebagai pedoman beramal dan beribadah. Jika kita simak para imam dan ulama hadis, cukuplah kata-kata mereka sebagai pedoman, sebagai sugesti bagi kita untuk mempelajari ilmu hadis tersebut. Kemudian, apa sih yang dinamakan dengan ilmu hadis? Pengertian ulumu al-hadis. Ternyata ulumu al-hadis terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah ilmu, ulum. Yang ini berasal dari bahasa Arab dengan bentuk jamak dari ilmun, yang berarti ilmu-ilmu. Kemudian kata yang kedua al-hadis. Al-hadis ini di kalangan ulama al-hadis yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berupa perbuatan, perkataan, takhrir atau sifat. Dengan demikian, jika kita simpulkan bahwa ilmu hadis adalah ilmu-ilmu yang membahas atau berkaitan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa pendapat tentang pengertian ilmu hadis. Yang pertama, menurut ulama mutaqaddimin adalah ulumul hadisi huwa ilmun yabhathu an kaifiyati itsala al-hadisi bir-rasul sallallahu alaihi wasallam min haitsu ma'rifatu akhwali ruwatiha dhabatan wa adalatu wa min haitsu kaifiyati sanadi itsala wa inqita'an, yaitu yang artinya ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara menyambungkan hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dari segi keadaan, kedabitan, atau keadilan riwayatannya, maupun dari segi sambung atau putusnya rantai sanad. Itu menurut ulama mutaqaddimin. Macam ilmu hadis. Ilmu hadis ini terbagi ke dalam dua macam. Pertama, ada ilmu hadis riwayah. Yang kedua, ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis riwayah. Menurut Ibnu Al-Aqfani, yang dimaksud oleh ilmu hadis ini adalah, atau ilmu hadis riwayah ini adalah ilmu hadis yang khusus berhubungan dengan riwayah, yakni ilmu yang meliputi pemindahan atau periwayatan, perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pencatatannya dan penguraian lafaz-lafaznya. Yang dalam bahasa Arab, ilmun yashtamilu ala naqli ma'udifah ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qawlan au fi'lan au takriran au sifatan. Kemudian menurut Ajjaj Al-Khatib, ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang pemindahan
atau periwayatan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa perkataan, perbuatan, takrir atau ketetapan atau pengakuan, sifat jasmania atau tingkah laku, akhlak dengan cara yang teliti atau terperinci. Yakni dalam bahasa Arabnya, huwa ilmu alladhi yaqumu ala ma udifa ila nabi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin khalqiyatin aw khuluqiyatin naqlan daqiqan muharraran. Jadi, bisa disimpulkan dari dua definisi menurut Al-Aqfani dan menurut Ajaj Al-Khatib bahwa ilmu hadis riwayah pada dasarnya membahas tentang tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau pembukuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, ilmu hadis diroyah. Secara definisi, ilmu hadis diroyah adalah ilmu yu'rafu minhu haqiqatur riwayah wa syurutuha wa anwa'uha wa ahkamuha wa halur ruwati wa syurutihim wa asnaful marwiyati wa ma yata'allaqu biha. Yang artinya, ilmu yang mempelajari hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, dan hukum-hukumnya, sifat-sifat para perawi, dan syarat-syaratnya, serta macam-macam yang diriwayatkan, serta hal-hal yang terkait dengannya. Jadi, menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Asqalani, ilmu hadis diroyah adalah pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa yang namanya ilmu hadis diroyah adalah kumpulan kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi, sanad, dan sesuatu yang dirawikan, yaitu matan, dari sisi diterima, yakni makbul, dan tidak keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkannya, yaitu mardud. Setelah mengetahui pengertian ilmu hadis, lalu apa saja ilmu yang tergolong atau yang termasuk atau yang terhubung dengan ilmu hadis dari dua pokok dasar ulumul hadis, diantaranya hadis riwayah dan hadis diroyah. Kemudian muncullah bermacam-macam cabang ilmu hadis, seperti yang pertama ilmu rijal al-hadis, yakni ilmu yang mengkaji tentang para perawi hadis, baik dari sahabat, tabi'in maupun setelahnya, atau dalam istilahnya ilmun yu'rafu bihi ruwatun hadisi min haitsu annahum ruwatul lil hadis, yang artinya ilmu untuk mengetahui para perawi hadis dalam kapasitasnya sebagai perawi hadis. Nah, objek kajian hadis pada dasarnya ada dua, yaitu kajian sanad dan kajian matan. Ilmu rijal hadis ini lahir bersamaan dengan periwayatan hadis dalam Islam dan mengambil porsi khusus untuk mempelajari persoalan-persoalan sanad. Oleh sebab itu, kajian sanad sangatlah penting dalam kajian ilmu hadis. Yang kedua, ada ilmu gharib hadis. Dalam kitab Muqaddimah Ibnu Salah menggambarkan tentang ilmu ini adalah huwa ibaratun amma waqa'a fi mutunil al-hadisi minal alfadhi al-ghamidati al-bi'idati minal fahmi likillati isti'maliha, yang artinya penjelasan mengenai adanya lafaz-lafaz yang tidak jelas yang sulit dipahami karena jarang digunakan.
Yang ketiga, ilmu al-nas wa al-mansukh, yakni ilmu yang membahas hadis-hadis yang menghapus hukum nas dan hadis-hadis yang hukumnya dihapuskan atau mansukh. Para ulama mendefinisikan ilmu al-nas al-mansukh yang ini sebagai huwal ilmu alladhi yabhathu 'anil ahadithi al-muta'aridati allati la yumkinu at-tawfiqi bainaha min haitsul hukmi ala ba'diha bi annahu nasih wa ala ba'diha al-akhiri bi annahu mansukh. Fama thabbata taqaddumuhu kana mansukhan wa ma ta'akharuhu kanu nasih. Yang artinya ilmu yang membahas hadis-hadis yang tidak mungkin dapat dikompromikan dari segi hukum yang terdapat pada sebagiannya karena ia sebagai nasih atau penghapus. Terdapat hukum yang terdapat pada sebagian yang lain karena ia sebagai mansukh, yakni yang dihapus. Karena itu hadis yang mendahului adalah sebagai mansukh dan hadis terakhir adalah sebagai nasih. Ilmu ini sangat penting karena berkaitan dengan istinbat, yakni hukum untuk mengetahui apakah hadis-hadis tersebut berlaku sebagai nasih dan berlaku sebagai mansukh. Bisa dilihat dengan beberapa cara untuk menentukannya. Yang pertama, melalui penjelasan dari nas atau syar'i itu sendiri, yakni Rasulullah SAW. Yang kedua, melalui penjelasan para sahabat. Yang ketiga, melalui tarikh keluarnya hadis serta sebab turunnya hadis atau biasa disebut juga sebagai asbabul wurud. Yang keempat, ilmu talfiq al-hadis, yakni al-ilmu alladhi yabhathu fi ahadits allati dhahiruha muta'aridah. Yang artinya ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang isinya tampak bertentangan. Dan yang kelima, ilmu illal al-hadis, yakni al-ilmu alladhi yabhathu 'anil asbabil khafiyati al-ghamidati min jihati qadahiha fil hadis. Yang artinya ilmu yang membahas sebab-sebab yang tersembunyi yang dapat merusak atau mencacatkan kesahihan hadis. Dan yang keenam, ilmu asbab al-wurud al-hadis, yakni al-ilmu yu'rafu bihi asbabu wurudil hadithi wa munasabatihi. Yang artinya ilmu yang menjelaskan tentang sebab munculnya hadis dan hubungannya dengan hadis tersebut. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ilmu al-jar wa at-ta'dil, yakni al-ilmu yabhathu anir ruwati min haitsu ma warada fi sya'nihim mimma yashnihim au yuzakkihim bi alfadhi mahsusah. Yang artinya ilmu yang membahas tentang para perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik yang dapat mencacatkan atau mengkritik buruk, atau yang membersihkan nilai baik mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu.
Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika benar itu semua datang dari Allah, dan jika ada kesalahan itu semata-mata karena kesalahan saya sendiri, saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.